outdoor hari ini adalah mendaki Gunung Merbabu. Dapat temen dari luar negeri, dia dari Turki. Kebetulan tadi kita mau registrasi lewat jalur selo, tapi ternyata terlalu mahal, totalnya 500-an. Jadi kita melipir sedikit ke jalur Ganci. Lumayan sih, 150.000 tambah 50.000 jadi 200. Wah, jadi camping di Merbabu itu mahal, apalagi WNA bisa sampai 420-an 2 malam. Ya, ini jalannya masih full pasir. Jadi tadi kita udah ngelewatin gerbang Ganci itu setelah naik ojek, dan ojeknya itu free, 50.000 itu udah sama ojek tuh. Kita sampai pos 1. Ramai bareng dhewe. Ini kita masuk ke perjalanan pos 2. Cepet sih ini. Jalannya mulai menanjak banget. Wih, habis pos 1 mau ke pos 2, itu langsung lihat Merapi ini. Wow. Oke, let's go up again. Kok jadi bahasa Inggris ya ngomongku? Dari sini Merapinya kelihatan banget. Keren. Keren. Merbabu via Ganci lebih keren sih daripada Merbabu biasa loh. Rencana kita mau ngejar pos 3. Karena di pos 3 itu datarannya flat dan kita bisa tenda di situ. Semoga kekejar biar bisa lihat sunsetnya sama Merapinya. Asik sih mendaki jam 4 atau setengah 4 itu, worth it. Bisa lihat Merapi, sama cuacanya tuh nggak panas banget. Kalau kalian mulai jam 2 atau jam 1 itu kan panas banget. Wow. Kursi terindah ini, rate berapa ya? Ya, Mari. Nah, di Ganci ini kita juga lewat perbukitan. Jalannya juga naik turun, ada datarnya juga, dan lebih asik. Wow, bukitnya udah kelihatan. Kita mau naik ke situ, dan di atas itu nanti kita ketemu jalur selo. Asik bener ini. Akhirnya pos 2 masyarakat semuanya. Dari base camp sampai sini sekitar 1,5 jam. Terus kalian lihat tuh trail yang ada di depan itu. Nah, itu menuju ke pos 3. Pos 2. Masih pos 2. Lanjut lagi. Habis ini brutal. Woi. Jadi trek yang brutal itu dari pos 2 ke pos 3 sejauh ini. Sebelum-sebelumnya
nice banget sih. Sama view-nya itu tiap corner isinya Merapi. Kita juga bisa melihat Merapi dari sini. Nice. Itu mataharinya udah mulai turun. Jadi kita harus cepat. Wah. 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 Oh. If you see Lombok, you more surprised. Lombok, Yeah, Rinjani. yeah. Lombok, Rinjani, and Bali. Oh my god. Lihat nih guys. Kita dari tadi tuh mengagumi Merapi. Dari tadi loh. Dari pos 1 sampai sekarang. Ini kita OTW ke pos 3. Masih mengagumi Merapi. Kalian bisa lihat kita tadi dari bawah sini terus naik full naik banget. Ini aja masih full naik. Nah, kita udah di atas bukit yang pertama tadi. Terus kita mau naik ke bukit yang kedua. Nah, ini pos 3-nya di sini. Wow. Di sini juga banyak bunga edelweiss masyarakat semuanya. Wih. Nggak boleh dipetik ya. Ini bunga langka. Cuman ada di gunung. Wih. Ini aku baru sampai pos 3 dan udah cukup gelap. Naik lagi itu masuk ke pos 4 kayaknya. Belum pernah lewat sini, tapi view-nya keren. Nih ada sunset. Wih. Sunset. Wow. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Wah, enak banget ini. Ini udah jam 2 pagi dan aku mau summit ngejar matahari terbit di puncak dari pos 3. Doakan aku bisa sampai puncak setelah 5 kali pendakian. Sabana 1. Perjuangannya sampai sini ngeri loh. Udah sampai pos 4. Wah, tapi ini kepagian ini. Ini pos terakhir sih, tapi nanti ada tempat pemberhentian juga di atas sebelum summit. Ada esnya. Wah. Ini di Sabana 2. Pos 5. Jadi kalian bisa menyalurkan tenaga kalian ke aku lewat tombol subscribe biar rasa takutku saat summit nanti bisa aku kalahin. By the way, ini first time aku summit Gunung Merbabu. Biasanya aku summit cuman sampai pemancar, habis itu turun. Pas waktu di Selo pun aku cuman sampai pos 5 dan habis itu turun. Dan aku pendaki yang punya ketakutan terhadap ketinggian. Udah sampai Batu Lumpang. Ini tempat dimana aku tuh berhenti karena aku takut ketinggian. Dan di sebelah sana nggak kelihatan itu, isinya jurang. Bagaimanapun setelah ini aku harus berjuang naik dan turun karena aku takut ketinggian. Hampir banget sampai puncak. Aku udah di jalur yang ada talinya itu, tapi aku lihat kanan isinya jurang semua. Dan aku bilang sama temenku yang dari Turki, kamu bisa lanjutin aja tanpa aku bakal turun. Karena nanti waktu terang, kalau aku lihat jurang sedalam itu, aku bakal menyusahkan dia. Badanku udah ngerasa kayak kehilangan keseimbangan. Kaki-kakiku udah bergetar banget.
tanganku udah kayak kesemutan gitu. Aku sudah mencoba, tapi mungkin ini batasan untuk hari ini. Dan turun di sini susah banget karena full pasir, benar-benar pasir. Kayak kamu jalan di pantai tapi pantainya itu 45 derajat sampai 80 derajat kemiringannya. Tadi aku udah sedikit lagi tapi aku ngeliat jurang yang ada di samping sini. Kok aku takut ya. Dan temanku dari Turki tak suruh, udah kamu ke puncak aja, aku tak turun. Aku tak hunting sunrise di bawah. Wah, bagus banget. Ya, ya itu kayaknya lawu. Soalnya lawu tuh bentuknya landai gitu. Terus atapnya tuh lebar. Wah, ini di sini full Edelweiss ya. Kalau kalian lihat, full Edelweiss. Ya, jelas banget nih. Tadi aku habis dari situ, lewatin bukit itu, terus turun lagi, Sabana 2, pos 5 itu, terus habis itu naik lagi ke puncak. Puncaknya tuh di balik ini bukan puncak. Kalau pendaki baik selalu diikutin sama burung. Yuk. Jatuh. Jadi ini area camping, di atasnya Sabana 1. Luas banget. Banyak yang camping di sini. Dan belokan ke situ kalian bisa lihat sunrise terbaik kayak tadi tuh. Di atas juga ada yang camp. Percuma dikasih ini. Wong sampahnya di mana-mana. Hilang nih jalannya, harus ke bawah. Tapi Merapinya, keren. Nah ini, tadi aku pas naik full tali. Di sini dan di sebelah sana. Di sebelah sana lebih parah. Mending lewat sini. Ini arah ke pos 3 bawah. Kayak gini semua. Wih, susah ngerem.
Sebentar lagi loh game area aku. Yo. Ini jalur yang susah loh ini. Naik ke situ. Lihat turunnya. Bener-bener miring ini. Harusnya dibikin terasering, kasih kayu gitu. Kayak gunung-gunung swasta lainnya. Naiknya susah, bayarnya mahal. Gak worth it. Udah sampai kemar ya. Ini tendaku sama temanku dari Turki. Kalau ke atas itu jalur Selo sama Ganji. Kalau ke sini kita bisa lihat Merapi. Nah, ini pos 3 yang kemarin belum sempat kita foto. Yeay, pos 3. Jadi kalau camping paling enak di sini. Soalnya anginnya itu nggak kenceng, dia di tengah-tengah bukit, nggak terlalu dingin kayak di Sabana pos 5 itu. Itu dingin banget. Sampai ada bunga esnya. Jadi kalau camp jangan deket semak-semak. Banyak tikusnya. Banyak yang buang sampah sembarangan. Semalam rencana mau tenda di situ, tapi banyak tikusnya. Mau di sini terlalu tengah. Terus mau di belakang situ, itu banyak tikusnya juga. Jadi kita milih di sini. Kalian juga bisa camp di sini atau di sini. Tuh, perjalanan menuju pos 4. Gila, ini naiknya lebih parah sih. Full pasir, full debu, full tali. Ya ini tendaku, ini tenda temanku yang dari Turki. Dia nanya ke aku, nature hike bagus gak sih? Ya aku jawab, ini bagus sih, tapi harganya agak mahal. Terus tendamu kok bagus banget? Nah ini merek lokal, namanya Big Adventure. Cuman bikin tenda tarp tent kayak gini agak susah karena dia nggak ada tulangan sama butuh trekking wall. Banyak pasak, banyak tali juga di belakang. Terus kita mau tur tendaku kayak gimana? Yuk. Ini tendaku. Pintunya kalau dibuka kayak gini. Ada sendal hotel. Meskipun ini di gunung, tapi sendal hotel ini berguna buat malam-malam. Kalau kalian belut pipis atau lagi santai-santai di tenda, nggak usah pakai sepatu, tapi pakai sendal. Ini pakai trekking pole. Kalau nggak ada ini nggak bisa berdiri. Kita buka dulu. Yap. Ini tasku. Tadi tak buat bantal. Terus ini sleeping bag. Ini sleeping pad. Niupnya berat. Terus ini tempat duduk. Jadi aku duduk di sini, kakiku keluar. Terus masak. Nah, kalau masak aku selalu di luar. Kalau masak di dalam tenda nanti kobong atau jeblok tendamu. Terus ini sampahku. Jadi kalau kalian punya sampah, diblebet pakai plastik. Soalnya nanti kalau kecium sama monyet atau kecium sama babi, itu bisa diudaladul tenda kalian. Kopi. Ini andukku. Microfiber. Ya ini isinya tadi tak masukin sini. Soalnya ini bekas mie, jadi baunya nanti kecium. Biar aman tak masukin sini. Ini air minumku total 3 liter. Ini tempat makanku. Nah ini lihat. Isinya Indomie. Terus roti. Nah ini jaket outerku. Jaket ultralight. Dari Yamitala. Harganya murah banget. Udah sih itu aja turnya. Sekarang aku mau bersih-bersih dulu sebelum turun, sambil nunggu temen Turkiku turun dari atas. Nah kalau kalian habis summit terus jaket kalian tuh sumuk dan agak basah, kalian bisa jemur di ranting-ranting pohon kayak gini. Cari aja pohon yang kayak gini. Ini temanku dari Turki, dia gantungin tempat sampahnya dia di sini biar nggak dianu tikus atau babi hutan. Pintar juga dia. Sepatuku habis muncak.
Wow. Jadi ini biasa tak pakai buat lari, tapi kebetulan tak pakai buat summit karena aku nggak suka pakai vest. Mau masak dulu. Ini sebenarnya mirip ultralight sih, tapi nggak terlalu ultralight. Aku bawa telur udah direbus. Kita angkat aja. Nih. Saatnya menikmati mie. Jadi tips buat kalian yang mau masak Indomie atau mie sedap, udah kelihatan kayak mau udah mateng, biasanya kita tunggu dulu. Nah ini kalau di gunung, kalau mau hampir mateng itu langsung diambil aja. Soalnya nanti kalau diterusin malah makin nyemek. Jadi ini pendakian kelima aku mungkin di Merbabu. Sebelumnya aku selalu lewat Tekelan buat trail run 1 kali, 2 kali aku tektok. Dulu banget pernah aku camping waktu kuliah gitu. Tasku itu masih tas sekolah, bukan tas gunung. Dan matrasku sama tendaku tak tenteng. Selama 5 kali aku naik gunung ini, aku nggak pernah sampai puncak yang paling tinggi. Paling cuma sampai puncak pemancar. Soalnya aku punya acrophobia, ketakutan saat di tempat tinggi. Jadi kalau aku lihat kayak jurang yang dalam atau aku jalan kanan kirinya jurang, itu aku mesti takut. Tadi pagi aku nyoba juga buat summit, tapi ternyata nggak berhasil. Soalnya setelah pos terakhir itu nanjak banget, terus ada tali dan di belakangku itu persis jurang. Meskipun malam-malam, tapi mentalku masih kalah sih. Jadi sejauh ini paling enak di Merbabu itu nggak ngejar summit, tapi nenda kayak gini. Anginnya nggak kenceng, pemandangannya bagus. Terus kalau kalian sunrisean di samping sini bisa kelihatan Lawung, di belakang sini kelihatan Merapi. Ya mungkin suatu saat aku bakal nyoba lagi buat ke puncak. Ini roti dari rumah, aku bikin roti bakar, terus tak kasih selai kacang sama selai coklat. Masih keras. Dibawa ke gunung tambah keras. Ini loh, beta malah pergi. Yo masyarakat dunia, hari ini kita mau packing. Pertama kita masukin trash bag sampai pol, water bladder. Ini aku pakai yang dari Nature Hike. Kita taruh yang paling belakang, yang ada tempat water bladdernya. Jangan lupa ini selangnya harus dikeluarin. Ini agak susah karena tutupnya agak besar, tapi overall oke. Jadi ini selangnya tuh bakal nempel di sini. Dan nanti kalau aku minum tinggal nyedot dari sini. Biasanya aku masukin jaket daun dulu. Gak usah tak lipat-lipat. Langsung. Sleeping bag juga sama. Cuma diuntel-untel aja. Dan harus dipadetin. Nah kalau sleeping pad, aku biasanya tak gulung gini. Soalnya anginnya susah keluar. Udah digulung, terus tak tekuk jadi 2. Set. Masuk ke tas. Ini isinya baju ganti sama sisa makanan yang nggak tak makan di jalan atau di tenda. Terus ini peralatan berharga, baterai, powerbank. Ini kompor, nesting, sendok, semuanya ada di sini, sama gas. Yang terakhir ya tendanya. Tenda. Namanya apa ya ini? Alas tenda. Ya pokoknya itulah. Oke.
Packing sudah selesai. Sampai juga di gerbang ini. Wih. Cukup sekian. Sampai jumpa lagi di outdoor.